Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini pelajaran kita yaitu fikih. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 tentang binatang yang halal dan haram. Minggu kemarin kita sudah mempelajari binatang halal dan binatang haram menurut Al-Quran. Nah, sekarang kita akan mempelajari binatang haram menurut hadis. Ini yang pertama, nanti kita akan bahas binatang haram menurut hadis, kemudian akibat negatif mengkonsumsi binatang haram, menghindari mengkonsumsi binatang haram, yang terakhir hikmah mempelajari binatang halal dan haram. Jadi itu materi kita pada hari ini. Silakan disimak ya, dibuka buku paketnya halaman 38 sampai 41. Ini yang pertama. Ini melanjutkan materi minggu kemarin ya. Binatang yang diharamkan menurut penjelasan hadis. 1. Binatang buas dan bertaring. Binatang buas dan yang bertaring adalah hewan yang menggunakan taring untuk memangsa atau menerkam mangsanya. Contohnya singa, serigala, macan tutul, macan kumbang, anjing, kemudian kucing, beruang, buaya, dan sebagainya. Jadi setiap hewan yang mempunyai taring dan itu buas, maka itu haram untuk dimakan. Nabi SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ingat, setiap hewan yang bertaring dan buas, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Itu contohnya, gambarnya ada macan itu, macan, singa dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua yang haram lagi yaitu khimar atau keledai jinak. Jabir bin Abdullah berkata, saat perang Khaybar, kami memakan kuda dan keledai liar. Dan Nabi Muhammad SAW melarang kami dari keledai jinak. Kalau keledai liar boleh, tapi kalau keledai jinak itu tidak boleh. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang ketiga, semua burung yang memiliki cakar atau berkuku tajam. Semua burung yang memiliki cakar kuat yang bisa digunakan untuk memangsa hewan lain seperti elang, raja wali, kakak tua, nasar, burung hantu, itu semuanya haram. Itu gambar itu. Kamu lihat, itu burung elang mempunyai cakar yang mana cakar tersebut untuk menerkam mangsanya. Nah, kalau hewan seperti itu mempunyai cakar yang tajam, maka diharamkan untuk dikonsumsi. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang burung yang punyai cakar yang tajam itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, itu binatang-binatang yang haram untuk dimakan menurut hadis. Kemudian selanjutnya, binatang yang dilarang untuk dibunuh. Binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung hudhud, burung surot, atau kepalanya besar, perutnya putih, punggungnya hijau, dan biasa memangsa burung pipit, kemudian katak atau kodok. Nabi SAW melarang untuk membunuh 4 binatang, semut, lebah, burung hudhud, dan burung surot. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jadi hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka hewan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Jadi tidak boleh. Dibunuh saja nggak boleh, apalagi dimakan. Yang kelima, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ada hewan yang dilarang dibunuh, ada hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti ular. Jadi kalau ketemu ular itu malah disuruh membunuh. Burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing liar. Jadi
Kalau ketemu hewan-hewan seperti itu dan kamu mampu membunuh, itu dibunuh nggak apa-apa. Itu ada hadisnya, kita diperintahkan untuk dibunuh. Nabi SAW bersabda ada 5 jenis hewan fasik atau berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ikhram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kalb akur, yaitu anjing galak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hewan yang disuruh membunuh atau diperintahkan untuk dibunuh itu juga haram hukumnya untuk dikonsumsi. Itu binatang yang haram untuk dikonsumsi menurut hadis ya. Kemudian sekarang C, binatang yang diharamkan menurut penjelasan ulama. Jadi ada menurut Al-Qur'an, menurut hadis, sekarang menurut penjelasan ulama. Sejauh ini belum ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis sahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam atau laut dan darat. Berikut contoh beberapa hewan hidup di dua alam. Menurut ulama, hukum konsumsinya adalah yang pertama kura-kura dan penyu. Menurut ulama fikih dari kota Madinah, hukumnya halal dikonsumsi. Kura-kura dan penyu itu hidup di dua alam, tetapi menurut ulama fikih yang berasal dari kota Madinah, itu hukumnya halal untuk dikonsumsi. Kemudian yang hidup di dua alam lagi, katak atau kodok. Hukumnya haram secara mutlak. Jadi kata atau kodok itu hidupnya di dua alam, maka itu haram untuk dikonsumsi secara mutlak. Itu tadi ya, binatang yang diharamkan menurut penjelasan ulama. Nah itu tadi sudah dijelaskan binatang-binatang yang haram untuk dikonsumsi. Untuk sekarang nomor 4, akibat negatif mengkonsumsi binatang haram. Jadi kalau kita keseringan memakan binatang yang haram, apa itu akibatnya? Yang pertama A, mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah. Akibatnya akan mendapat azab di neraka. B, merusak keturunan dan akhlak keluarga. C, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. D, merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. E, memengaruhi jiwa, watak, dan mental serta akhlak orang yang memakannya. F, mengkonsumsi makanan haram akan merasa hina dan rendah diri karena dia hidup di atas kezoliman dan dosa. Jadi kita sebisa mungkin menghindari binatang yang haram. Tidak binatang saja, pokoknya semua makanan yang diharamkan oleh agama kita hindari. Jangan sampai sedikit pun makanan haram tersebut masuk ke dalam tubuh kita karena sangat berbahaya dan dosa. Nah, itu akibatnya. Kemudian sekarang 5, menghindari mengkonsumsi binatang haram. A, selalu waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan. B, selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Jadi kita harus teliti ya. Ini halal atau haram harus tahu. C, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan melalui surat kabar, buku agama, dan internet. Jadi kalau kita belum tahu mana yang haram dan haram, maka kita harus belajar dari buku agama dan sumber-sumber lain yang menerangkan itu makanan haram atau makanan halal. Kita harus tahu ya, harus rajin belajar. Nah, yang terakhir pembahasan kita yaitu hikmah mempelajari binatang halal dan haram. Hikmahnya apa? 1, dihalalkannya binatang untuk dikonsumsi menunjukkan adanya kasih sayang Allah kepada manusia agar tubuhnya sehat dan kuat. Di Allah itu memberikan kita makanan halal agar kita mempunyai tubuh yang sehat dan kuat. 2, menambah rasa syukur atas nikmat Allah yang telah menghalalkan berupa daging, kulit, dan lemak yang lezat untuk dinikmati. 3, menambah ketenangan dan ketentraman jiwa karena dapat mengikuti petunjuk Allah. 4, pengharaman binatang menunjukkan bahwa Allah turut menjaga kesehatan jiwa dan raga manusia. Pokoknya kita harus nurut atas perintah dan larangan Allah. Insya Allah hidup kita akan lebih baik, sehat, dan kuat. Nah itu materi hari ini tentang binatang yang haram menurut hadis, menurut ulama, kemudian hikmahnya apa, sudah kita pelajari. Itu saja dari Ustadz, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Kalau ada yang bingung, ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ustadz ya. Dari Ustadz kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.